بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah permudah kita kembali bertemu dalam kajian kita. Masih dalam kajian Kitabul Kabair, dosa-dosa besar. Ya, mungkin sebelum kita mulai diisi yang kosong Pak tengah, Pak. Ayo isi kosong dulu yang tengah. Tafadhol. Alhamdulillah. Pertemuan yang terakhir kita membahas tentang dosa besar adalah meninggalkan haji bagi yang mampu. Termasuk dosa besar yang terakhir yang kita bahas adalah berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur. Itu di minggu yang lalu kita bahas. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang dosa besar yang Allah sebutkan dalam Quran berkaitan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar yang Allah sebutkan dan Rasulullah SAW sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita mengingat kebaikan orang lain. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Rasulullah SAW bersabda, tidak orang termasuk bersyukur kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Manusia yang paling berhak untuk mendapatkan terima kasih kita selain Rasulullah SAW, kita bersyukur dengan Allah utusan Rasul, adalah bersyukur, berterima kasih, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sudah pasti
apapun yang kita dapatkan pada hari ini dari segala bentuk kebaikan, itu ada andil mereka besar atau kecil. Sudah pasti. Walau seandainya mereka melahirkan, lalu membiarkan kita, dan tidak mendidik kita, bahkan menyerahkan kita kepada orang lain, sehingga kita menjadi orang yang berhasil, tetap mereka ada andil dalam keberhasilan kita. Dari sisi bahwasannya keberadaan kita dengan izin Allah itu melalui mereka. Berarti keberadaan kita hari ini ataupun apapun yang kita dapatkan pada hari ini dari kebaikan itu karena keberadaan kita dan orang tua kita yang telah melahirkan kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Surat Isra ayat 23. Di dalam surat Isra ayat 23 Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka." Qadha itu artinya memutuskan. Allah telah memberikan keputusan. Keputusan ini nggak bisa diganggu gugat. Maka itu hakim dikatakan qadhi. Dalam bahasa Arab, hakim dikatakan qadhi, yang memberikan keputusan dan hukum. Allah menyebutkan pada surat Isra ayat 23, qadha rabbuka. Allah telah mengambil keputusan, menakdirkan. Jadi qadha di sini bisa diartikan qadar. Allah telah mentakdirkan, memutuskan, menghukumi. Gak bisa diganggu gugat. Apa hukumnya? Alla ta'budu illa iya. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua, ihsanan. Berbuat baiklah kalian. Di sini wajib berbakti kepada orang tua dari beberapa sisi. Pendalilannya. Yang pertama, pendalilannya bahwasannya Allah katakan qadha, ini keputusan Allah. Berarti keputusan Allah tidak boleh diganggu, tidak boleh dirubah. Ini yang kedua. Allah mengatakan dan mengkaitkan dengan hak Allah. Ya, kita masih pada surat apa? Isra ayat 23. Di dalam ayat ini pendalilan yang sangat tegas tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Yang pertama karena ada lafaz apa? Qadha. Qadha artinya Allah mentakdirkan, menghukumi, memutuskan, keputusan. Apa yang Allah putuskan? Yang pertama, jangan kau beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, dan kepada kedua orang tua berbaktilah engkau. Ini dalil yang kedua, bahwasannya ketika Allah kaitkan antara beribadah kepada Dia, kemudian berbakti kepada orang tua. Beribadah kepada Allah itu tauhid. Itu kewajiban yang paling wajib. Itu hak Allah dan kewajiban kita. Setelah itu Allah sebut hak manusia. Jadi ini dalil yang menekankan bahwasannya wajibnya berbakti kepada orang tua. Selain kalimat qadha, Allah barengi dan Allah hampir Allah sejajarkan dengan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah nggak ada tawar-menawar. Yang berbuat syirik masuk neraka. Setelah Allah perintahkan beribadah kepada Allah, Allah perintahkan kepada kedua orang tua berbaktilah engkau. Yang ketiga, dalil dari surat Al-Isra 23 ini yang menekankan bahwasannya wajibnya berbakti kepada orang tua, kalimat yang terakhir ihsana. Kalimat ihsanan
itu dalam bahasa Arab artinya berbuat baik. Terhadap kedua orang tua berbuat baik. Tetapi dia diakhiri dengan fathah. Mansub. Kalau dalam konteks bahasa Arab, tidak mungkin suatu kalimat tiba-tiba datang fathah. Pasti ada konteks yang tersembunyi di dalamnya yang menunjukkan bahwasannya itu menjadi fathah. Ini dari sisi susunan bahasa Arab. Kalau begitu apa kalimat yang tersembunyinya? Para ulama mengatakan kalimat yang tersembunyinya adalah wabil walidaini fa ahsinu ihsanan. Perintah fa ahsinu, berbuat baiklah kalian, ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Dipahami? Dalam surat Al-Isra, dalil berbakti pada orang tua ada sisi 3 pendalilan. Iya tidak? Sisi pendalilan pertama apa? Kalimat qadha. Sisi pendalilan kedua, Allah kaitkan dengan hak Allah. Sisi pendalilan ketiga, ihsanan yang mansub, fathah. Tidak mungkin dalam bahasa Arab tiba-tiba datang kalimat fathah. Ihsana, fathah di belakangnya, fathatain. Kata para ulama, kalau datang kalimat yang fathatain dan dia berbentuk kalimat dasar, berarti ada yang tersembunyi. Apa itu yang tersembunyinya? Perintah. Fa ahsinu ihsanan. Berbuat baiklah kepada dia dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan sebaik-baiknya itu bukan hanya baik, tapi dengan yang terbaik dan sebaik-baiknya yang bisa dilakukan. Di dalam wa barran bihima wa safaqah wa atfan alaihima, maka kata Syekh di sini berbakti pada kedua mereka, berlemah lembut kepada mereka, wa syafaqah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna, atau masih lanjutan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ya Rabb, imma yablughanna indakal kibar, adapun ketika mereka itu di sisimu menjelang tua, ahaduhuma aw kilahuma, salah satu atau keduanya, maka kalau mereka sudah mulai tua, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu bilang sama mereka uff, wala tanharhuma, jangan engkau menghardik keduanya. Berkata para ulama, kalimat uff itu adalah kalimat yang paling ringan dalam membantah. Kalau seandainya ada kalimat yang lebih ringan lagi untuk menggambarkan tidak boleh membantah kepada mereka, tentu Allah akan bawakan. Tetapi kalimat itu adalah kalimat ini adalah kalimat yang paling rendah dalam membantah. Allah sudah melarangnya. Wa ala anna fadl lil mutaqaddim wa kaifa yaqa' at-tasawi wa qad kana yahmilani adaka rajin hayatak wa anta idh hamalta wa adahuma rajauta mautahuma. Ya Rabb, dikatakan di sini, kata Syekh, jangan kau mengatakan kepada keduanya kalimat tersebut bitabarrum idza kabura wa asanna wa yanbaghi an tatawalla khidmatuhuma, harusnya ketika kedua orang tuamu tua kau khidmah mereka, kau layani mereka, ma yatawalla min khidmatik, sebagaimana mereka pernah melayani dirimu, wa ala anal fadl lil mutaqaddim wa kaifa yaqa yasawi wa qad kana yahmilani adaka rajin hayatik. Kalau ada orang yang berbuat baik padamu, kau harus membalasnya dengan semisal. Bagaimana lagi dengan orang yang berbuat baik padamu yang kau tidak akan pernah bisa membalas semisalnya. Wa anta idza hamilta adahuma. Kamu, kata Syekh di sini, jika seandainya memikul kesulitan dalam berkhidmah pada orang tuamu, rajauta mautihim, engkau berharap tentang kematian mereka. Sementara mereka ketika
ketika memikul kesulitan untuk berkhidmat untuk dirimu, mereka berharap engkau dalam kebaikan dan tidak akan pernah mati. Ya Rabb. Wa qul lahuma qawlan karima. Lalu Allah sebutkan, dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang mulia, ay layyinan, ucapan yang lembut, latifan. Lembut dari sisi bahasa, lembut dari sisi pemilihan kata-kata. Wa qul lahuma qawlan karima. Lalu kata Allah, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan kepada kedua orang tuamu sayap kerendahan dari kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma. Maka katakanlah, ya Allah, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat yang lain, anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kembalilah, dan kalian akan kembali kepada aku, kata Allah. Kita kembali kepada surat ini, Isra ini, subhanallah. Di dalam surat Isra ini, Allah menyebutkan beberapa cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah ketika mereka sudah tua, tidak membantah mereka dan tidak menghardik mereka. Dan bahkan berkhidmat kepada mereka. Terkadang kita harus sabar, terutama orang-orang tua. Orang-orang yang sudah tua sudah mulai melemah fisiknya, mungkin melemah pendengarannya, mungkin melemah juga apa yang dia pahami, melemah matanya. Semakin melemah segala sesuatu yang ada pada dirinya, tentu semakin kita harus bersabar untuk menghadapinya. Sebagaimana ketika kita kecil lemah, tidak mampu jalan, lemah, tidak mampu bergerak, lemah, tidak mampu apa-apa kecuali menangis, mereka dengan tulus mengkhidmat dan melayani kita. Maka ketika mereka menjadi melemah pun, harusnya kita mengkhidmat mereka, melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Lalu kata Allah, ucapkan kepada mereka berdua dengan ucapan karim. Karim itu kemuliaan. Ucapan-ucapan yang mulia, yang menghormati, yang memberikan penghormatan baik secara bahasa, secara etika, dan juga secara suara. Suaranya lembut, bahasanya santun, etikanya baik, qaulan karima. Itu yang dikatakan karima. Kemudian Allah katakan, rendahkan kepada mereka berdua sayap kerendahan dari kasih sayang. Di sini Allah ingin menggambarkan, tidak pantas bagi seorang muslim mereka sombong terhadap kedua orang tua mereka ketika mereka telah menjadi sukses. Sebagian mereka, ya subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi hati kita dari kekibiran dan kesombongan. Semoga sebagian orang, ya Rabb, dia merendahkan kedua orang tuanya ketika dia sudah menjadi pengusaha yang sukses. Atau dia menjadi seorang cendekiawan yang punya gelar yang banyak. Dia anggap orang tuanya hanya lulusan SMA. Dia anggap orang tuanya nggak tahu, dia lebih tahu. Dia anggap orang tuanya rendah, dia lebih hebat. Padahal tidak ada satu kehebatan pun yang dia dapatkan kecuali pasti orang tuanya memberikan sumbangsi dalam kehebatan itu. Nggak ada. Apa kehebatan yang kau miliki? Sebutkan. Ketika kau, saya sekarang sudah belajar tinggi, saya sudah S3. Satu pertanyaanku. Engkau punya jiwa yang keras, kokoh untuk mencari semangat menjadi S3. Siapa yang menanamkan kegigihan dalam dirimu? Siapa yang menanamkan kemampuan itu dalam dirimu? Pasti orang tuamu. Oh enggak, saya cari sendiri, enggak bisa. Kau itu lahir bagaikan kertas putih. Lalu kertas putih tadi dibentuk, ditulis, dipatri menjadi sebuah jiwa yang kuat. Seketika kau telah menjadi kuat, kau menjadi mampu, kau menjadi pintar, kau lupa kepada yang menulis dan mematri yang pertama kali. Itulah dikatakan durhaka. Sekarang kau pandai berbicara. Mungkin kau berbicara di depan teman-teman, kau berikan persentase di depan orang-orang kantormu. Orang kagum dengan pembicaraanmu. Siapa yang ngajari kau pertama kali bicara?
Ibumu yang mengajari kau pertama kali bicara. Kalau seandainya ketika kau pertama lahir tidak diajarkan bicara oleh ibumu, mungkin kau tidak sepandai sekarang berbicara. Begitu pula cara berfikirmu. Begitu pula apapun yang kau lakukan sekarang. Semua keberhasilan yang dimiliki seorang anak pasti, kita katakan pasti orang tuanya memiliki andil dalam keberhasilan itu. Yang tidak merasa itu, maka mereka kurang bersyukur kepada kebaikan kedua orang tua mereka. Sekarang kau bisa jalan, kau bisa berlari, kau bisa bergerak. Siapa yang pertama kali mengajari kau berjalan? Orang tuamu. Berarti semua perjalanan yang kau lakukan di setiap harimu ada sumbangsi orang tuamu karena dia yang pertama kali mengajari kau berjalan. Kau sekarang bisa membaca, memahami, belajar. Siapa yang pertama kali mengajarimu belajar, membaca? Orang tuamu. Maka orang tuamu memiliki sumbangsi, pasti memiliki bagian daripada segala sesuatu yang kau baca. Dari inilah pahala orang tua tidak akan pernah terputus. Karena semua yang dilakukan oleh anak, orang tua pasti dapat bagian pahala. Tetapi, jika anak tadi melupakan kebaikan orang tua, lalu mereka sombong kepada kedua orang tuanya, maka nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan salah satu hukumannya akan Allah berikan hukuman secepatnya di dunia. Ini dalil Quran. Berkata Syekh, atau berkata Allah Subhanahu wa taala dalil yang lain, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Perhatikan ayat ini, surat yang lain, surat Luqman ayat 14. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada Allah itu wajib. Lalu Allah katakan, dan kepada kedua orang tuamu. Kalimatnya dan itu berarti dipersatukan antara kalimat yang depan dengan kalimat yang belakang. Ketika Allah katakan bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, maka posisinya bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua sama wajibnya. Wa ilayyal masir, dan kepadaku kalian akan kembali. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan syukur kepada kedua orang tua dengan syukur kepada Allah. Maka itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, 3 ayat yang dikaitkan dengan 3 perkara. Ada 3 ayat yang dikaitkan dengan perkara dan tidak akan diterima salah satunya tanpa yang lain. Maksudnya dikaitkan di sini apa ya? Wal Quran di sini disandarkan. Ada 3 ayat yang di dalam 3 ayat ini ada kalimat penyandaran, disandingkan. Jika tidak dilakukan salah satunya, maka tidak akan diterima yang lain. Salah satunya, Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Surat Al-Maidah ayat 92. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dikaitkan antara taat Allah dan taat Rasul. Jika ada orang taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima taat kepada Allahnya. Maka heran, kalau ada orang cuma mau mengambil Quran, tapi tidak mau mengambil hadis, itu nggak diterima. Qur'aniyin namanya. Bagaimana bisa kamu nggak ngambil Quran, nggak ngambil hadis? Sementara Allah perintahkan atiur Rasul dan taati Rasul. Kalau kamu taat kepada Allah, pasti kamu ngambil taat kepada Rasul. Maka itu jangan heran jika ada orang-orang sekarang mengatakan anjing nggak haram, emas nggak terlarang. Apa dalihnya? Bukan dalil, Pak, dalih. Nggak ada di Quran. Mana dalilnya anjing itu haram di Quran? Yang ada babi. Kita bilang dalilnya atiullah wa atiu Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Rasulullah mengatakan anjing itu harganya haram, semua yang Allah haramkan maka haram. Termasuk juga laki-laki yang menggunakan emas. Jadi ada sekarang mazhab sebagian yang saya dengar ini. Zaman sekarang membolehkan laki-laki emas dengan alasan nggak ada di Quran. Kita katakan Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasannya itu dihalalkan bagi perempuan umatku dan diharamkan bagi laki umatku. Kalau kata Ibnu Abbas, ini ayat yang pertama,
saling berkaitan. Kalau kau tolak salah satunya, maka yang lain tidak diterima. Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau kau taat kepada Allah, kau tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima taatmu kepada Allah. Kalau kau taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, maka tidak diterima ketaatan. Yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini menurut Abdullah bin Abbas. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Kalau kamu salat tapi tidak menunaikan zakat, enggak diterima salatmu. Kalau kau bayar zakat tapi kau enggak salat, enggak terima zakat. Sebagian orang Masya Allah dermawan, zakat gampang, sedekah gampang, disuruh salat sibuk. Kita katakan tidak diterima sampai engkau mengerjakan salat. Yang ketiga, anishkurli waliwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Tidak dikatakan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah orang yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Manusia yang paling pantas kita bersyukur dan berterima kasih kepada dia adalah kedua orang tua. Faman syakarallah wa lam yashkur walidayhi lam yaqbal min. Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tua, tidak akan diterima amalnya. Ya Rabb, bersyukur, berterima kasih, taat, mendengar kepada orang tua, itu hukumnya wajib. Maka segala amalan-amalan sunnah, apapun amalannya, yang bertentangan dengan amalan wajib, maka sunnah harus ditinggalkan. Contoh, sholat malam, qiyamul lail, apa hukumnya Pak? Sunnah. Qiyamul lail hukumnya sunnah. Taat kepada orang tua, bakti kepada orang tua, apa hukumnya? Wajib. Kalau suatu hari orang tua mengatakan, kau malam ini temani aku di rumah ini karena dia sedang sakit umpamanya. Lalu si anak bilang, enggak Pak, saya mau sholat malam. Mana yang lebih afdol bagi dia? Bakti pada orang tua. Maka tidak ada amalan sunnah, sebesar apapun amalan itu, pasti bakti kepada orang tua lebih wajib. Maka nanti kita baca hadis-hadis di sini. Beberapa amalan-amalan yang seolah-olah orang anggap besar, tapi jika dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua, maka Rasulullah SAW memerintahkan bakti kepada orang tua. Di dalam hadis yang lain, ya Rabb, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, ridho Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ini hadis yang jelas bahwasannya ridho Allah di sini tentu perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang boleh. Kalau perkara-perkara yang haram, orang tua ridho, tapi Allah nggak ridho, tetap ridho Allah yang dikedepankan. Tapi ini maksudnya adalah perkara-perkara yang mubah yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Contoh, masalah kerja. Ada dua pilihan. Yang satu kerja di daerahmu, orang tuamu ridho, tapi gajimu kecil. Yang satu kerja, kau tinggalkan kedua orang tuamu, gajimu besar. Ini masalah dunia. Kalau yang seperti ini, mana yang diambil? Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ini yang dimaksud bahwasannya ridho Allah pada ridho orang tua. Tapi kalau dalam kemaksiatan, kita pakai jilbab, orang tua nggak ridho. Mama nggak ridho kalau kamu pakai jilbab gede-gede. Kenapa? Takut nggak ada yang lamar. Subhanallah. Itu nggak diterima. Karena Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk, maksiat kepada Allah. Maka ini para ulama membagi. Bakti kepada orang tua ada beberapa perkara. Pertama, perkara yang wajib dari Allah. Maka bakti kepada mereka pun wajib.
Ini perintah orang tua ya. Perintah orang tua yang sesuai dengan kewajiban dari Allah, maka ini wajib di atas wajib. Artinya betul-betul kewajiban. Yang kedua, perintah orang tua yang mubah, maka ini bisa menjadi wajib bagi anak. Perintah orang tua yang mubah. Seperti tadi pekerjaan. Selama tidak mudarat buat dia, mubah. Nggak ada kerugian buat dia, wajib dia kepatuhi orang tua. Yang ketiga adalah perintah orang tua yang bertentangan dengan perintah Allah, maka ini tidak wajib melakukannya. Tidak wajib melakukannya. Kalau perkara yang mubah tadi, ini perkaranya mubah, yang diperbolehkan, tetapi mungkin mudarat buat si anak, ada kerugian buat si anak. Sebagian ulama tetap beranggapan wajib bagi anak mematuhi orang tuanya. Sebagian lagi beranggap dia wajib selama tidak memudaratkan dirinya. Selama tidak memudaratkan dirinya. Ya, ini masalah batasan-batasan kapan seorang itu wajib taat dan harus taat dan kapan dia tidak boleh mentaatinya. Berkata Ibnu Amr atau Ibnu Amr radhiyallahu an, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a rajul," datang seorang laki-laki, ila Nabi SAW fi jihad ma'ah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Maka dia berkata, "Ahajun walidaik?" Apakah kedua orang tuamu hidup? Dia katakan, "Na'am." Iya ya Rasulullah. "Fa fihima jahid." Maka terhadap kedua orang tuamu engkau berjihadlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang pertama menunjukkan bahwasannya betapa besar kedudukan orang tua. Berjihad di jalan Allah, sebutkan 1000 dalil tentang keutamaannya, sangat banyak. Meninggikan kalimat Allah, antaj'al kalimat Allah ya ulia. Mujahidin Allah, orang-orang yang Allah cintai, yang Allah puji di Quran. Mujahidin orang-orang yang Allah sediakan bagi mereka syuhada. Mujahidin Allah sediakan bagi mereka surga. Sebutkan dalil-dalil keutamaan tentang keutamaan jihad, banyak sekali. Ini sahabat datang mau berjihad, tapi Rasulullah bertanya kepada dia, apakah kau punya kedua orang tua? Dia bilang iya. Fafihima jahid, maka kepada kedua orang tua engkau berjihadlah. Kata para ulama, ini jihad yang bagaimana? Maka di sini kata para ulama, ini jihad yang fardu kifayah. Jihad yang fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu tidak wajib bagi setiap personil, tapi wajib bagi keumuman kaum muslimin. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukan, maka gugur bagi sebagian kaum muslimin yang lain. Di sini dalil bahwasannya melakukan yang fardu kifayah itu tidak boleh bertentangan dengan perintah orang tua. Apalagi perkara yang sunnah. Yang fardu kifayah saja tidak boleh. Contoh, orang tua bilang, jangan kau ikut pergi sholatin mayit jenazah hari ini. Kau di rumah. Mana yang lebih didahulukan? Orang tua kah atau tetap sholat? Maka orang tua. Karena itu fardu kifayah. Jangan kau ikutkan kuburan hari ini. Atau jangan kau mandikan mayit hari ini. Maka mematuhi kedua orang tua itu lebih wajib. Di sini dipahami bahwasannya mematuhi kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Kecuali fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban yang setiap individu melakukannya. Maka boleh bagi seorang anak melakukan apa yang dia anggap fardu ain untuk dirinya. Contoh, sholat, puasa, itu semua fardu ain. Ya, maka wajib bagi anak melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fafihima jahid." Kedua orang, maka pada kedua orang tuamu berjihadlah engkau. Di sini pun dalil bahwasannya berbakti itu enggak gampang. Karena Rasulullah kaitkan dengan jahid, berjihadlah. Kalau kau berjihad, apa yang kau keluarkan? Harta, waktu, tenaga, kemampuan, kesabaran. Itu kau keluarkan semuanya. Bahkan semua kemampuan yang ada pada dirimu kau keluarkan untuk bisa berjihad.
Lalu Rasulullah SAW katakan kepada diri kita, fafihima jahid, kepada kedua orang tuamu berjihadlah engkau. Artinya, apa yang bisa kau lakukan untuk berbakti kepada mereka dari hartamu, dari waktumu, dari tenagamu, dari pikiranmu, lakukan. Kalau dia tidak berani melakukan itu, maka dia tidak dikatakan jahid. Fafihima jahid. Terhadap kedua orang tua berjihadlah engkau. Artinya, lakukan semaksimal mungkin untuk bisa melakukan kebaikan dalam berbakti kepada mereka. Ya. Dikatakan lagi di sini, ya kata Syekh, perhatikan. Allah memerintahkan berbakti dan melayani kedua orang tua atau kedua orang tua dengan jahid, berjihadlah engkau. Di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbari kabair. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian kukabarkan dosa besar dari yang paling besar? Isyraku billahi wa uququl walidain. Kata Rasulullah SAW, dosa yang paling besar dari yang paling besar, perhatikan hadisnya, ala unabbiukum bi akbari kabair. Maukah kalian kukabarkan akbar? Akbar itu isim tafdil, yang terbesar dari yang besar. Kabair itu besar. Akbar yang terbesar. Berarti yang besar dari yang terbesar. Maukah kalian kukabarkan dosa yang besar dari yang terbesar? Qalu mahu. Ya apa dia ya Rasulullah? Isyraku billah. Menyekutukan Allah. Wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya subhanallah. Banyak zaman sekarang anak-anak yang tidak memperhatikan bagaimana harusnya memperhatikan orang tua. Ya. Termasuk bakti kepada orang tua, berbuat bakti pada orang tua di masa tua mereka adalah tidak menyulitkan mereka di masa tua. Ini termasuk bakti kepada orang tua. Sebagian orang ketika dia bersama orang tuanya, subhanallah, kadang-kadang ada orang yang diuji sama Allah. Ada orang yang diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan bisikan syaitan. Orang tuamu tuh nggak pernah didik kamu. Gak apa-apa, kamu juga gak hormat sama dia. Kan dia juga dulu gak baik sama kamu. Dia juga dulu gak perhatikan kamu. Dia juga gak didik agama kamu yang benar. Dia itu gak ada artinya. Bisikan syaitan itu. Kenapa bisikan syaitan? Karena seolah-olah dia berpikir berbakti kepada orang tua kalau orang tua baik. Padahal Allah nggak pernah sebutkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Mana dalilnya? Bahwasannya berbakti kepada orang tua kalau orang tua itu baik. Karena berbakti kepada orang tua itu bukan balas budi. Tapi berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban dari Allah. Walaupun dia tidak baik. Walaupun dia tidak mendidik dengan benar umpamanya. Dan ini banyak terjadi. Orang sekarang menganggap dia tidak dididik dengan benar. Padahal sekarang dia jadi orang. Kamu jadi orang ini siapa yang ngedidik? Orang tua. Lalu kamu anggap sekarang orang tuamu nggak baik mendidik kamu. Ya subhanallah. Maka di sini disebutkan para ulama, ya, kalau ada orang bertanya, Ustadz, saya lahir dititipkan langsung ke nenek saya. Orang tua nggak pernah didik saya. Apakah wajib saya berbakti pada orang tuamu? Wajib. Karena keberadaan dirimu, karena ba'dallah itu dari orang tuamu. Jadi salah jika ada orang berpikir berbakti kepada orang tua itu kalau orang tuanya baik sama dia. Berbakti kepada orang tua itu tidak dilihat apakah dia baik atau tidak. Tetapi jika dia baik ketika mendidik kita kecil, itu akan menjadi pahala besar untuk dia. Dan bukan menjadi alasan kita untuk durhaka kepada dia ketika dia tidak baik. Perhatikan Allah berfirman, ketika ayat yang kita baca tadi, ketika Allah mengatakan waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu kepada orang tuamu karena sayang pada mereka. Katakan, ini termasuk berbakti. Katakan, doalah engkau, kata Allah. Apa doanya? Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangi mereka kama rabbayani
saghira, sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Allah kaitkan di sini, kita memohon kepada Allah agar Allah sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik kita kecil. Di sini ada poin yang besar. Apa poin yang besar? Semakin kau didik anakmu dengan kasih sayang yang besar, semakin doa ini kembali kepada dirimu. Karena dikatakan kama rabbayani, sebagaimana dia mendidik aku ketika kecil. Kita ingin menegaskan di sini bahwasannya orang tua semakin baik mendidik anaknya, memperhatikannya, menyayanginya ketika kecil, lalu anaknya berdoa dengan doa ini, maka rahmat Allah kepada dia semakin besar. Tetapi bukan menjadi dalil bagi seorang anak ketika dia tidak dididik orang tuanya, dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya, karena berbakti kepada orang tua itu bukan balas budi, tapi itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbari kabair. Maukah kalian kukabarkan dengan dosa yang paling besar? Yang pertama dikatakan Rasulullah, isyraku billah, menyekutukan Allah, wal uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua banyak gambarannya. Di antara gambarannya adalah membiarkan mereka di atas kemaksiatan dan dosa. Ini juga termasuk salah satu gambaran tidak berbakti kepada orang tua. Wandur kaifa yuqarna as-isa'a ilaihima wa adamul birri wal ihsan bi isyrak. Perhatikan hadis ini, kata Syekh, bagaimana Allah menggandengkan antara berbuat jelek kepada kedua orang tua, tidak berbakti pada mereka, dengan berbuat syirik. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah aqun wala manan wala mutminul khamar. Tidak masuk surga orang yang durhaka, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan, dan orang yang mutminul khamar. Mutminul khamar ini adalah orang yang tercandu minuman khamar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan tidak akan masuk surga. Di sini menunjukkan dosa besar bagi mereka yang melakukan ini. Aqul walidain, durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tua, kalau kita ditanya lagi, Ustaz, bagaimana kedudukan keluarga dan orang tua? Maka jawabannya, orang tua tetap utama dibanding keluarga. Kan saya punya kewajiban terhadap anak, betul. Kau wajib kepada anak, kau wajib kepada istrimu. Kau punya hak kewajiban kepada mereka untuk memberikan kehidupan. Tapi kau juga punya kewajiban kepada kedua orang tuamu. Maka kewajiban kepada kedua orang tua tidak pernah gugur walaupun sudah memiliki rumah tangga. Tetap harus memperhatikan kedua orang tua. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk dia membiarkan orang tuanya dalam keadaan kesulitan karena beralasan dia pun sudah berkeluarga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau alimallahu syai'an adna min lanaha'an. La ya'mal aq ma syaa wa ya'mal fala yadkhulul jannah." Hendaklah orang yang durhaka melakukan sesukanya dan dia tidak akan masuk surga. Fal ya'mal bar ma syaa. Orang yang berbakti lakukanlah sesukanya. An ya'mal falan yadkhulun nar. Maka orang yang berbakti tidak akan masuk neraka. La'anallah aqu liwalidayh. Dalam hadis yang lain, riwayat yang disahihkan oleh sebagian para ulama, hadis riwayat Hakim yang dihasankan, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain, la'anallahu man sabba abah. Ya. Allah melaknat orang yang mencela bapaknya, dan Allah melaknat orang yang mencela ibunya. Dalam riwayat yang lain, kullu dzunubin yuakhirullahu minhu. Semua dosa Allah akan akhirkan, masya, sesuai kehendak Allah, sampai hari kiamat, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, fa innahu yu'ajjal li sahibih, akan disegerakan bagi pelaku dosa yang durhaka kepada orang tua. Ya subhanallah. Artinya, semua dosa masih mungkin Allah akhirkan hukumannya, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah.
berbakti kepada orang tua ini kewajiban dari Allah. Maka banyak atau sebagian orang Allah uji dengan beratnya mereka berbakti kepada orang tua. Bahkan sebagian orang, na'udzubillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita, mereka berat untuk mendengarkan ucapan-ucapan orang tua mereka. Jangankan untuk berbakti, bertemu saja mungkin akan jadi perdebatan. Mungkin sebagian mereka pun bukan hanya bertemu, bahkan hanya sekadar mendengar suaranya saja, mendengar nasihatnya saja, dia sudah merasa nggak nyaman diri. Itu syaitan. Disebutkan oleh para ulama, salah satunya cara agar bisa menolong kita berbakti kepada orang tua adalah doa kepada Allah. Doa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dada kita, mudahkan urusan kita, berikan kekuatan untuk bakti kepada orang tua kita. Karena bakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar kita datang setahun sekali Ramadan minta maaf, bukan. Tapi bakti kepada orang tua itu adalah kau perhatikan bagaimana kesehatannya, perhatikan bagaimana hidupnya. Bahkan dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah kisah, ya, disebutkan yang sering kita dengar, salah satu Allah memuliakan Uwais Al-Qarni, bahkan dia dijadikan salah satu sebab doa Uwais Al-Qarni adalah doa mustajab. Uwais Al-Qarni bukan orang yang paling banyak hafal hadis, bukan orang ahlul ibadah yang terus duduk di masjid. Uwais Al-Qarni cuman orang yang bakti dan perhatian kepada ibunya. Maka dengan amal soleh itu, Rasulullah SAW menggambarkan dan mengkabarkan pada sahabat, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah kepada Allah doa agar kalian diampuni, karena doanya Uwais Al-Qarni mustajab. Di sini pun dalil bahwasannya berbakti kepada orang tua itu menyebabkan hidup kita barokah. Hidup kita barokah sebagaimana berkahnya Uwais Al-Qarni. Disebutkan juga dalam riwayat kisah-kisah yang lain, dikisahkan oleh para ulama tentang orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, di antaralah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di suatu riwayat, ketika dia sedang menceritakan hadis, duduk di depannya ratusan thalabul ilmi, penuntut ilmu agama yang sedang mencatat ilmu hadis. Tiba-tiba datang ibunya Imam Abu Hanifah. Datang ibunya ke depan pintu mengatakan, "Ya Abu Hanifah, ta'al. Abu Hanifah, kemari." Apa ya ibu? "Oh, tolong tangkap ayam punya ibu di kandang." Dia lagi taklim ini, subhanallah. Imam Abu Hanifah turun, pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Subhanallah, barokahnya apa yang dia dapatkan? Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi amalnya. Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad sama. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling terkenal dengan bakti kepada orang tuanya. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak yatim yang mendidik dia hanya seorang ibu. Ibu dia ini seorang wanita yang mendidik Syafi'i dengan sendirinya, dengan keterbatasan harta, dengan keterbatasan kemampuan. Tapi dia pengen anak ini menjadi ulama. Maka Imam Syafi'i, apa yang dia lakukan? Setiap apa yang diperintahkan ibunya dia kerjakan. Bahkan suatu hari ibunya pernah memerintahkan, "Ya Syafi'i, ini kertas-kertas." Waktu itu kertas-kertas masih berupa pelepah kurma. "Ini pelepah kurma sudah terlalu banyak di kamarmu." Rumah mereka kecil. Pelepah kurma udah ngumpul. Padahal di pelepah kurma itu tulisan-tulisan hadis, tulisan-tulisan ilmu. Kata ibunya, "Kalau kau tidak keluarkan, aku akan jadikan kayu bakar ini." Maka semenjak itu Imam Syafi'i berusaha menghafal semua pelepah-pelepah kurma tadi. Setiap yang dia hafal pelepah kurma tadi, dia kasih ke ibunya untuk jadi kayu bakar. Akhirnya dia menjadi ulama karena dia berusaha menghafal apa yang pernah dia dapatkan dan tuliskan. Maka orang yang berbakti kepada orang tuanya itu berkah dalam hidupnya. Tapi orang yang durhaka kepada orang tuanya, paling tidak akan dicabut barokah dalam kehidupannya. Dan dalam hadis ini disebutkan, tidak ada dosa yang Allah segerakan sebagaimana Allah segerakan bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimana wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Imam Ka'ab bin Ahbar, "Inna Allah la yu'ajjal halakul 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi, falyu'ajjal lahu 'adzab." Berkata Imam Ka'ab bin Ahbar,
Allah akan menyegerakan kehancuran bagi seorang hamba jika dia durhaka kepada orang tuanya. Maka azab itu akan datang kepada dia. Innallaha la yazidu fi umr abdi idza kana birran bil walidayhi. Allah akan menambah kebaikan dan umur seorang hamba jika dia berbakti kepada orang tuanya. Liyazidahu birran wa khairan, agar Allah tambahkan bagi dia kebaikan dan bakti. Wa man barrahuma an yunfik alaihima idza ihtaj. Di antara bentuk, ini sekarang Syekh menggambarkan, di antara bentuk bakti kepada keduanya adalah berinfak, memberikan nafkah kepada keduanya. Ya Rabb, sebagian orang berikan orang tuanya perhitungannya tinggi. Betul-betul dia hitung. Bapak pernah saya kasih ini, bapak sudah saya kasih segini. Coba seandainya semua pemberian orang tuanya dihitung lagi. Bisakah dia bayar? Ya bisa. Kamu kasih orang tuamu adalah uang lebihmu. Orang tuamu ngasih kamu adalah yang pernah dia tidak punya. Dia tidak punya, dia usahakan supaya punya dan kasih ke kamu. Sekarang, ketika kau kasih kepada orang tuamu uang lebihmu, dan dia pernah memberikan engkau sesuatu yang dia tidak punya tapi kau berikan pada dirimu, tidak akan bisa ditukar nilai nominalnya. Contoh, kita kasih sekarang dia 10 juta, uang lebih kita. 10 juta uang tabungan kita, lebih tidak? Lebih. 10 juta. Tapi dia pernah hutang 2 juta untuk nebus ijazah kuliah kita. 2 juta ini yang dia berhutang untuk kita, dengan 10 juta dengan uang lebih yang kita kasih, samakah nilainya? Mana yang lebih besar? Lebih berat memberikan 2 juta dengan hutang daripada 10 juta tapi uang lebih. Maka tidak akan pernah bisa seorang anak itu menganggap bahwasannya dia telah membayar kebaikan kepada orang tua. Nggak bisa. Karena tidak akan bisa ternilai harga itu. Tidak akan bisa. Maka itu kata para ulama, anak memberikan orang tua itu hanya kemampuan anak yang lebih dari anak. Orang tua memberikan kepada anak itu apapun dia berikan walaupun dia tidak mampu. Ya subhanallah. Suatu hari ketika Aisyah melihat seorang wanita bawa 2 anak perempuan. 2 anak perempuan ini datang ke rumah Aisyah bersama ibunya digendong, diketuk pintu rumah Aisyah, ditanya, "Ya Aisyah, kamu ada makanan?" Maka Aisyah mengatakan, "Aku punya 3 kurma." Dikasihlah kepada anak perempuan 1, anak perempuan 2 dikasih kepada ibunya. Setelah dikasih seperti itu, anaknya bayi, kita sering mungkin dengar hadisnya, begitu anak bayi ini makan 1 kurma, yang satu lagi 1 kurma. Ibunya belum sempat makan 1 kurma ini. Anak ini sudah lahap, 2 kurma habis sama dia. Yang satu dengan satu yang lain. Sisa 1 kurma ini diperhatikan, dilihat oleh 2 anak. Yang mereka kedua anak ini ngiler, mau nih kurma. Padahal ibu belum makan. Tapi begitu ngelihat anak ini pengen, ibu itu membagi 2, lalu memberikan kepada anak yang 1 dan memberikan kepada anak yang 1. Kagumlah Aisyah. Kenapa Aisyah kagum? Karena Aisyah memang dia belum punya anak. Apa yang menjadi pembahasan? Ketika dikabarkan kepada Rasulullah SAW tentang ini, Rasulullah SAW memuji orang tadi, dan Rasulullah SAW mengabarkan kabar gembira buat ibu itu, dan Rasulullah SAW mengatakan di antara salah satunya, Allah pun menyayangi kita melebihi ibu ini menyayangi anaknya. Artinya, orang tua mampu memberikan kepada kita sesuatu yang sedang mereka butuhkan. Maka kata Syekh di sini, ya, berinfak kepada kedua orang tua itu termasuk bakti kepada orang tua. Di sini pun dalil, laki-laki, suami yang punya gaji nggak wajib izin suami untuk berinfak kepada orang tuanya. Tidak. Kalau dia sudah kasih istrinya rumah, makan, kesehatan, cukup hidupnya. Lalu si suami punya uang, dia mau bantu orang tuanya, nggak wajib izin istrinya. Karena itu uang dia. Karena itu kewajiban. Kewajiban itu nggak wajib izin. Harus dia melakukannya. Dikatakan di sini, apa dalilnya? Anta wa maluka di abik. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Hadis ini disahihkan para ulama. Hadis ini adalah kisahnya. Hadis ini kisahnya apa? Kisahnya ketika seorang laki-laki mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang harta dia yang dipakai oleh bapaknya. Dia mengeluh ke Rasulullah seolah-olah ingin minta ganti nih hartaku yang dipakai bapakku. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abik. Kamu, fisikmu, jasadmu, hartamu punya bapakmu. Artinya kau nggak berhak minta itu. Maka itu para ulama menganggap kalau ada orang tua, Allah alam saya ingat, orang tua berhutang kepada anak. Berhutang kepada anak, lalu orang tua nggak bayar.
atau tidak mampu bayar. Lalu si anak naikkan ke pengadilan, itu ditolak. Kenapa? Anta wa maluka li abik. Karena kamu dan hartamu milik orang tuamu. Ya. Ditanya Su'ila Ka'ab bin Ahbar terhadap durhaka kepada orang tua, dia katakan idza aqsama alai abahu au ummuhu lam yabur qasamuhuma. Fa idza amarahu bi amrin lam yuti' amruhuma. Fa idza sa'alahu syai'an lam yu'tihuma. Fa idza tamanahu khanahuma. Berkata Ka'ab bin Ahbar, ditanya Ka'ab bin Ahbar tentang apa itu durhaka kepada orang tua. Idza aqsama alai abuhu wa ummuh lam yabir. Kalau bapak ibunya bersumpah, dia enggak menunaikan sumpah kedua orang tuanya. Jika bapak ibunya memerintahkan, dia tidak taat. Jika bapak ibunya meminta sesuatu, dia tidak berikan. Jika bapak ibunya mengamanahkan sesuatu, dia khianati. Itu termasuk durhaka kepada orang tua. Ditanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an tentang ashabul a'raf. Al-a'raf, siapakah mereka al-a'raf? Yang disebutkan di dalam Quran, al-a'raf itu siapa mereka? Maka berkata Abdullah bin Abbas, ammal a'raf fahuwa jabal bainal jannah wan nar. Kata Abdullah bin Abbas, al-a'raf adalah itu gunung antara neraka dan surga. Innama sumiyal a'raf li'annahu musyrif 'alal jannah wan nar 'alai asjar, thamar, anhar wa 'uyun. Dia dikatakan a'raf karena dia di surga, di antara surga dan neraka ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada sungai dan ada mata air. Wa amar rijalul ladzi yaknuna 'alai fahum rijalu kharuju ila jihad bighairi ridha abawai. Adapun orang yang keluar berjihad fisabilillah tanpa ridho kedua orang tuanya, fa ummahatihim, tanpa ridho ibunya, faqatalu fi jihad fisabilillah. Kemudian mereka meninggal dalam jihad fisabilillah. Ini orang enggak di surga dan neraka. Dikatakan di A'raf. Fa mana'hum qatal fisabilillah an dukhulin nar. Dia tidak masuk neraka. Dia tidak dimasukkan. Famana qatal fi sabilillah an dukhulun nar. Dia tidak masuk neraka karena dia mati di jalan Allah. Wa manahum uququl walidain, tapi dia juga enggak masuk surga karena dia durhaka kepada orang tuanya. Fahum alal a'raf hatta yaqdiyallahu fihim amruh. Mereka lah ini orang al-a'raf sampai Allah berikan keputusan untuk mereka. Maksudnya ini adalah hadis pembahasan siapakah mereka al-a'raf. Al-a'raf itu orang yang enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Nama lembah, nama gunung di surga dan neraka. Dia di antaranya. Lalu siapa mereka ini? Kata Abdullah bin Abbas, mereka ini orang yang mati jihad fisabilillah, tapi enggak izin orang tua. Katanya, mereka tidak masuk neraka karena mati fisabilillah. Mereka tidak masuk surga karena mereka durhaka pada orang tua. Maka orang ini akan ditangguhkan sampai Allah memberikan keputusan dia kepada dia masuk surga atau masuk neraka. Hadis ini ingin menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua sangat besar sampai bisa jadi orang yang mati fisabilillah terhalang masuk surga. Cuman karena tidak ridhonya kedua orang tua. Allahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang. Sudah 1 jam pertemuan kita masalah birrul walidain dan sudah kita singgung sedikit tentang batasan-batasan bakti kepada orang tua. Ada pertanyaan, tafadhol, mungkin akhwat pakai pertanyaan kertas silahkan. Allahu akbar. Bagaimana cara taubat dari atas perilaku buruk kepada orang tua yang pernah dilakukan di masa lalu sementara jarak saya dan orang tua jauh di luar daerah? Iya, kalau orang tua masih hidup, maka itu suatu kesempatan yang sangat besar. Satu kesempatan yang sangat besar adalah datang kepada dia, memohon maaf kepadanya, meminta ridhonya. Itu. Kalau mereka sudah masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal, maka tidak ada lain caranya adalah taubat kepada Allah, menyesal kepada Allah, mendoakan kepada orang tua kebaikan, menjadi anak soleh dan beramal baik agar orang tua mendapatkan kebaikan. Karena termasuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah anak beramal soleh. Termasuk durhaka kepada orang tua yang telah meninggal adalah anak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan kejelekan, terutama kejelekan yang pernah diberikan oleh orang tua. Jadi kalau orang tua masih hidup, cara tobatnya dia datang, minta maaf, dia berbuat baik. Kalau orang tua sudah meninggal, maka cara tobatnya dia menyesal kepada Allah, dia berbakti pada orang tuanya dengan amal soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Kalau dia mampu,
dia menghajikan orang tuanya, kalau dia mampu mengumrohkan orang tuanya, kalau dia mampu dia bersedekah atas nama orang tuanya, kalau dia mampu dia berwakaf atas nama orang tuanya, itu semua termasuk bakti kepada orang tua. Bagaimana hukumnya jika seorang suami yang tidak pernah memperhatikan dan pelit kepada mertuanya? Ia seorang yang mampu, namun pelit, tidak pernah membantu tenaga maupun harta, tidak memuliakan ibu mertuanya yang memang membutuhkan. Jazakallah khair. Iya, ketahuilah bahwasannya memang kalau dikatakan wajibkah seorang laki-laki memberikan mertua, maka jawabannya Allah alam yang saya pahami di situ tidak ada kewajiban. Tetapi kalau dia membutuhkan, kalau dia butuh bantuan, maka dia yang paling pertama kali berhak mendapatkan bantuan kita dibanding orang lain. Karena dia aqarib, kerabat. Kalau seandainya kita bayar zakat, maka dia yang paling pertama kali berhak membayar zakat. Dan tidak tepat atau menerima zakat. Maka tidak tepat kalau orang bilang tidak boleh bayar zakat kepada kerabat. Ini ada orang berpendapat seperti itu. Kita bilang iya, betul. Tidak boleh membayar zakat kepada kerabat dalam rangka menggugurkan kewajiban yang lain. Dipahami maksudnya? Tapi kalau tidak menggugurkan kewajiban yang lain, boleh membayar zakat kepada kerabat. Contoh, mertua. Mertua sakit, butuh dana, butuh ke dokter. Siapa yang berhak memberikan dia? Anaknya. Anaknya adalah istri kita. Maka kita punya keharusan membantunya. Contohnya membantu, dia butuh saat itu umpamanya 2 juta. Oke. 2 juta dia butuh. Lalu kita ambil uang zakat kita kasih 2 juta ke dia. Bolehkah membayar zakat kepada dia? Apa jawabannya? Hah? Sebagian ulama berpendapat tidak. Gak boleh bayar zakat ke dia. Lalu zakat ini apa? Kemana saya zakatkan? Bukan. Kau bayar dulu kewajibanmu 2 juta. Karena itu kewajiban. Karena zakat kewajiban yang lain lagi. Jangan kau jadikan satu kewajiban atau satu amalan menggugurkan 2 kewajiban. Dipahami? Wajib dia membantu, 1. Wajib dia bayar zakat. Harusnya berapa? 4 juta. Tapi dia kasih 2 juta saja. Berarti dia cuma menggugurkan satu kewajiban. Mana yang wajib? Mana yang gugur di sini? Kewajiban bakti. Kewajiban zakat sudah gugur? Belum. Ini yang maksud seperti itu juga ketika kita membayar zakat kepada adik, kakak, kerabat. Boleh kita bayar zakat ke mereka. Dengan catatan mereka mustahik. Yang berhak dapat zakat. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban. Paham tidak menggugurkan kewajiban seperti tadi? Kalau menggugurkan kewajiban dan memberikan zakat sebagai penggugur kewajiban, yang gugur cuma 1. Zakatnya belum selesai. Ya. Orang tua sakit butuh pengobatan. Saudara kandung kita butuh bantuan. Kita punya uang zakat. Kita bayar pakai zakat. Padahal kewajiban kita bukan membayar dia dengan zakat. Kewajiban yang pertama. Ya, maka itu sebagian ulama mengatakan, ada yang memutlakkan, tidak boleh bayar zakat kepada kerabat. Tidak boleh bayar zakat pada orang tua. Tidak boleh bayar zakat kepada adik dan kakak. Karena menutup pintu ini. Khawatir dia bayar zakat hanya untuk menutupi kewajiban dia. Tapi kalau kata para Syekh Utsaimin berpendapat, boleh. Selama kau sudah tunaikan. Contoh, orang tuamu sudah tidak kerja. Sudah nggak ada penghasilan, sudah jompo, udah nggak mungkin kerja. Kau punya kewajiban membantu dia. Berapa punya kewajibannya? Umpamanya kewajiban kamu sebulan 1 juta membantunya. Kasih 1 juta sebulan. Pas akhir tahun mau bayar zakat, ya, harusnya dia kasih 1 juta. Dia karena punya uang zakat, dia ambil uang zakat, dia kasih orang tuanya. Lalu kewajiban yang per bulan 1 juta dia lupakan karena sudah bayar zakat. Kita bilang ini nggak boleh. Karena kau punya 2 kewajiban. Kewajiban pertama memberikan dia, kewajiban kedua bayar zakat. Kalau kau keluarkan cuma 1, maka yang gugur cuma 1. Apa yang gugur? Kewajibanmu, zakatmu belum gugur. Nah, di sini juga kita kembali lagi kepada menantu, mertua. Ya. Bayangkan anak perempuannya dikasih ke kita. Yang selama ini dia didik, dia besarkan, yang dia sekolahi, yang dia berikan tenaga pikirannya untuk anak perempuannya ini. Begitu anak perempuan sudah besar, sudah kuliah, sudah ijazah punya, dia kasih ke kita kepada laki-laki. Lalu kita bilang pada anak perempuannya, jangan kerja. Anak perempuannya patuh sama kita. Kenapa? Padahal dia mampu untuk bekerja,
Dia punya ijazah untuk bekerja karena patuh sama kita. Lalu karena dia patuh sama kita, dia nggak mampu bantu orang tuanya. Kenapa dia nggak mampu bantu orang tuanya? Patuh sama suami. Lalu suaminya cuek. Pantes kayak begitu? Dia nggak peduli sama mertuanya. Udah dikasih anaknya. Dikasih anaknya yang dia sayangi, yang dia besarkan. Begitu dikasih, dia nggak peduli dengan orang tuanya. Itu bukan bakti namanya. Yang namanya bakti itu adalah bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih. Jadi kalau dia sulit, kita pun harus merasakan kesulitan. Karena istri kita pasti sulit. Itu bagian dari bakti. Jadi kalau dia membiarkan mertuanya dalam kesulitan, dia tidak mau bantu, bahkan dia mungkin acuh, kita katakan kita khawatir ini bagian orang tidak bersyukur. Tidak berterima kasih. Ya. Dan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Saya mau contohkan. Kalau ada orang ini Pak, dia punya motor atau mobil lah kita bilang. Dia punya mobil yang dia sukai Pak. Dia rawat, dia bagusin, dia bersihkan mobil itu. Dia jaga, kalau ada lecet dia benerin. Habis itu mobil itu dikasih ke kita. Gimana kita sama orang tadi? Barang kesayangannya dikasih ke kita. Tentu kita akan merasa hutang budi kepada dia kan. Ini dikasih anak perempuannya ke kita. Anak perempuan sama mobil mahalan mana Pak? Hah? Anak perempuannya dikasih ke kita. Habis itu kita nggak terima kasih, nggak ada ucap salam, muka cemberut ke dia. Subhanallah. Kita khawatir murka Allah kepada kita. Karena nggak bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya Rabb. Ya. Bismillah Ustaz, bila orang tua memberikan makan dan dari Ustaz, bila orang tua memberikan makan dari kartu kredit, ya. Memakai kredit. Apakah boleh kita makan? Saya mencari jawaban di YouTube, ada 2 pendapat. Tidak boleh. Jadi mencari yang halal, boleh. Karena ini sama saja, iya. Orang tua memberikan yang haram kepada anak. Maka yang haram itu beraneka ragam. Ada haram zatnya. Ada haram perbuatannya. Beda ini. Mencuri, ini barang curian. Curi itu haram zatnya dan haram perbuatannya. Barang curian dikasih ke kita. Kita tahu itu barang curian. Maka anak tidak boleh mengambil barang curian tadi. Karena haram zat dan haram perbuatan. Ada haram perbuatan tapi zatnya, usahanya sebenarnya tidak haram. Perbuatannya haram tapi zatnya nggak haram. Contoh, riba. Saya kasih 1, dia kasih 2. Saya kasih 100.000, dia pulangkan 150.000. Sama-sama ridho. Ini haram perbuatannya. Zat uangnya nggak haram. Maka kalau yang kayak begini, ini haram bagi pelaku, bukan haram bagi yang lain. Gini Pak, saya coba contohkan lain lebih mudah lagi. Haram zat dan haram perbuatan tidak bisa diambil dan tidak bisa kita ikut dalamnya. Saya mencuri, naudzubillah, jangan sampai, HP. Bapak tahu saya mencuri HP, naudzubillah. Atau orang lain mencuri HP. Lalu dia jual ke Bapak, ini HP curian. Bolehkah Bapak beli? Hah? Gak boleh. Ketika Bapak beli, dengan alasan membeli, suatu hari ketahuan polisi, penadah Bapak. Ya tidak? Itu haram perbuatan dan haram zat. Tapi kalau riba, ini dia pegawai bank. Jelas uangnya bunga. Datang ke toko Bapak, beli jubah sama mukena. Jual beli. Haram gak uangnya? Hah? Gak haram. Haram buat dia. Kita kan jual beli. Rasulullah SAW jual beli sama orang Yahudi. Rasulullah pinjam uang orang Yahudi. Rasulullah dapat hadiah makanan dari orang Yahudi. Orang Yahudi dari mana uangnya? Riba. Maka itu kata para ulama, haram zat dengan haram perbuatan beda.
riba, kartu kredit itu bukan zatnya, tetapi perbuatannya yang salah. Kalau mencuri itu perbuatan dan barangnya haram. Maka kalau orang tua memberikan, banyak ini anak-anak sering bertanya, orang tua saya kerja di bank, Ustaz, gimana? Kau makan halal untuk dirimu. Kau makan halal untuk dirimu. Tapi dosa bagi yang melakukan. Maka itu al-ithmu alal mubashir. Dalam kaidah dikatakan dosa bagi pelakunya. Rasulullah SAW pernah dapat makan dari orang Yahudi. Rasulullah makan. Kalau kita baca di Quran, orang Yahudi itu kerjanya ngapain? Riba. Menggandakan uang. Maka itu ketika pembangunan Ka'bah ketika di zaman jahiliyah, disyaratkan bangun Ka'bah harus pakai uang halal. Kebangun nggak Ka'bah? Tidak. Maka ada Hijr Ismail itu kan, bangunan yang setengah dada. Mereka nggak bisa memenuhi semuanya karena mereka umumnya hartanya haram. Harta haram. Nah ini dalil kata para ulama bahwasannya haram zat dengan haram perbuatan dibedakan. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Riba itu haram perbuatan. Barangnya haram hanya bagi pelaku. Bagi orang yang diberikan hadiah, dikasih, tidak menjadi haram. Tapi kalau barang curian, bagi orang yang dihadiahkan, saya hadiahkan kepada Bapak barang curian yang Bapak tahu. Haram Bapak terimanya. Saya jual kepada Bapak barang curian Bapak tahu. Haram Bapak belinya. Karena mencuri itu haram zatnya. Jadi di sini kalau pertanyaannya orang tua kasih makan Ustadz dari kartu kredit, makan saja. Apakah lebih baik makan atau tidak makan? Kalau kita berbicara baik dan tidak baik, afdol dan tidak afdol, ini beda. Tadi kita berbicara apa? Halal dan tidak halal. Maka kalau bilang yang baik bagaimana Ustadz? Yang baik tentu adalah segala sesuatu yang mengantarkan kepada maslahat. Maslahat apa? Ya, mungkin dia sadar, ya, atau mungkin kita mampu berdiri sendiri, itu baik. Tapi menjadi wajib, kadang-kadang anak sekolah, SMA, anak kuliah, nggak mampu. Maka, al-ithmu ala mubashir, dosa bagi pelaku. Ustadz, bila ingin memberi barang, pemberian orang tua pada orang miskin. Karena kita pakai, tapi orang tua sudah... karena kita tidak pakai, karena kita pakai. Tapi orang tua sedih karena itu adalah merek bagus. Apakah boleh kita tetap sedekahkan atau biarkan dia dengan kita walaupun tidak kita pakai? Iya, karena orang tua sedih. Yang seperti ini kan kita sudah jelaskan tadi, perkara dunia yang mubah orang tua wajib ditaati. Ini perkara dunia. Ini dia kasih hadiah bagus barangnya. Tapi saya nggak suka, saya mau kasih kepada orang lain. Tapi dia sedih. Mana yang lebih baik? Saya kasih ke orang lain atau saya tetap pegang? Tetap kau pegang. Tetap kau pegang karena dia memberikan kepada dirimu itu adalah hadiah, kebahagiaan, kesenangan. Ketika kau berikan pada orang lain, seolah-olah kau tidak memberikan penghargaan kepada pemberiannya. Dia akan menjadi sedih. Kalau kau tetap pegang barang itu, apakah ada yang salah? Nggak ada yang salah. Lah kalau tidak ada yang salah, mengapa kau tidak patuhi dia? Maka wajib mematuhinya perkara-perkara yang seperti ini. Allahu a'lam. Kalau dikatakan mubazir, Ustaz, nggak ada kata mubazir. Selama itu masih bisa digunakan. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, tafadhol. Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan anak yang lain tidak mengetahui atau tahu tapi dia tetap mengambilnya dengan alasan supaya cepat sembuh. Karena orang tua ini sudah sakit
Oke. Tapi anak-anak yang lain, saya tak mendukung seperti itu dan melaksanakan pengobatan seperti itu. Oke. Jadilah pecah antara anak yang A dengan anak yang lain. Oke. Itu bagaimana hukum anak yang A ini? Apakah dia ada kedurhakaan juga karena orang tua yang diisi? Terus yang kedua, apakah anak-anak yang lainnya itu juga akan berdosa dengan cara pengobatan yang itu tadi juga? Iya. Saya sudah katakan, terkadang orang tua menjadi ujian bagi anak, terkadang anak menjadi ujian bagi orang tua. Ada anak yang sakit, orang tua begitu gelisah dengan kesakit anaknya. Sampai orang tua dikatakan, kamu mau sembuh anakmu, pergi ke dukun. Karena kegelisahannya, dia pergi ke dukun, supaya anaknya sembuh. Benar apa salah? Salah. Itu ujian dari Allah, sampai mana kadar keimananmu? Apa kau mau gadaikan imanmu supaya anakmu sembuh? Padahal yang menyembuhkan juga Allah. Sama seperti juga ketika orang tua sakit. Tapi ada mengandung kesyirikan. Ustadz, kasihan orang tua Ustadz. Daripada dia tetap sakit, lebih baik kita sembuhkan saja. Apakah kau yakin kesyirikan bisa menyembuhkan? Ya, tapi buktinya sembuh Ustadz. Yang menyembuhkan kesyirikan atau Allah? Allah. Kalau begitu kenapa harus melakukan kesyirikan? Kalau meyakini bahwasannya kesyirikan menyembuhkan, syirik betulan. Berarti telah menyekutukan Allah. Dan gak boleh berbakti kepada orang tua atau ingin mencari maslahat kepada orang tua dengan cara melakukan kesyirikan. Allah mengatakan di Quran surat Luqman, patuhi kedua orang tuamu. Kalau mereka memerintahkan kau kesyirikan, fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Tapi Allah gak berhenti sampai di situ. Kata Allah apa? Jangan taati keduanya dan ucapkan keduanya ucapan yang baik. Allah gak berhenti, jangan taati. Hanya sampai situ, tidak. Jangan taati, tapi apa? Komunikasi yang baik. Sama seperti ini kejadiannya. Akhirnya anak pecah. Orang tua sedih gara-gara menganggap anak tidak memperhatikan anak. Ini sebenarnya butuh komunikasi. Prinsip kita tetap ada. Tidak boleh kalau itu sampai kesyirikan. Itu prinsip, nggak bisa dirubah. Karena syirik tidak ada toleransinya. Ya, tetapi komunikasi. Cari jalan pengobatan yang lebih baik, yang sesuai dengan kedokteran. Kasih kepada dia. Kalau dia tetap melakukan yang syirik bersama anak-anak yang lain, nasihati. Kalau sudah dinasihati tetap syirik, ya kita sudah berlepas tangan. Tetapi buktikan perbuatan kita dengan apa? Dengan menempuh cara-cara medis yang benar. Jadi dua cara. Yang mereka tetap melakukan syirikan itu urusan mereka. Kalau kita sudah menasihati, tapi kita tetap mencari cara sesuai medis supaya dia sembuh. Kalau ini kita pahami dan ini kita berikan paham kepada orang tua, insya Allah dia akan paham. Begitu juga tentang kakak atau keluarga-keluarga yang lain. Ya, sebenarnya itu tinggal dikomunikasikan. Saya menganggap itu kesyirikan. Dan saya bukan tidak mau bantu. Saya akan bantu jika sesuatu yang bukan kesyirikan. Buktikan dengan apa? Dengan medis. Apa yang bisa kita bantu dengan medis? Bantu. Allah alam, itu yang saya pahami. Silakan Pak. Oke. Orang tua berbuat zalim kepada orang lain, dinasihati oleh anak, maka orang tua tidak terima. Kalau sampai sini poinnya, kewajiban anak telah gugur. Poin ini sampai sini, kewajiban anak telah gugur. Tetapi si anak ingin berbuat baik kepada orang yang dizalimi tadi untuk menutupi kesalahan orang tua. Maka itu termasuk kebaikan. Maka boleh bagi dia melakukan itu. Itu termasuk kebaikan. Ya, Allah alam. Lagi yang lain, kita cukupkan sampai di sini. Silakan Pak. Jam 8 lewat. Istrinya ini bercadar. Hanya banyaklah kasus istrinya bercadar, terus waktu itu kasus ibunya sakit kena corona kan. Ibu perempuan? Ibu si laki kecelakaan. Nah, si laki ini pengen nemenin ibunya, istrinya melarang. Takutnya suaminya kena corona juga. Subhanallah. Nah, akhirnya ada dua pilihan. Kalau kamu ke orang tuamu, kita cerai. Terus orang itu tetap milih ibunya. Nah, kasus kedua, ibunya ini kan katarak. Yang masih ibu yang sama? Iya, ibunya nggak bisa melihat.
Nah, sudah izin, nyampe rumahnya 2 hari kemudian istrinya ke pengadilan agama minta cerai. Biar suami saya fokus sama ibunya, saya fokus sendiri. Nah, akhirnya suaminya bingung mau milih mana. Akhirnya dia milih sakit ibu saya aja. Nah, bagaimana sikap suami itu, apa salah? Ya Allah, ya Rabb, bayangkan corona. Ini banyak, ini kisah tentang orang nggak mau ngurus orang tua karena takut corona itu banyak. Dan ini kelemahan iman, kelemahan mental, kelemahan akal. Kelemahan akal saya bilang. Apakah pasti kita mengurus orang yang corona, pasti kita kena corona? Tidak. Mungkin kena corona. Berarti kemungkinan. Tapi kita nggak urus orang tua kita. Pasti atau mungkin dia susah? Kenapa kita meninggalkan yang pasti dan takut dengan yang mungkin? Kan seperti itu cara berpikir. Kalau seandainya, sampai saya dengar sendiri Pak, ini kisah ini, depan waktu itu samping saya dokter. Dokter angkat telepon, kenapa Pak? Pak dokter, ada bidan nggak atau ada perawat nggak? Kenapa? Orang tua saya sakit corona, waktu bujang-bujang corona. Kata dokter, ya zaman sekarang semua bidan perawat juga lagi pada sibuk di rumah sakit. Enggak, kita bayar aja. Enggak ada, kata dokter. Lalu gimana? Ya sudah, orang tuanya ditinggalkan begitu saja di rumah sendirian. Ya subhanallah. Takut dengan yang mungkin dan meninggalkan yang pasti itu adalah kebodohan. Kamu kena corona pasti atau mungkin? Mungkin. Orang tua kamu tinggalkan dalam keadaan sakit, itu pasti mudarat atau mungkin? Pasti mudarat. Perhatikan ini. Ini kalau saya pribadi dalam menghadapi kasus corona ataupun wabah, saya yakin wabah menular. Tetapi ada waktunya yang menular itu mau nggak mau kita harus kerjakan. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Boleh dilihat dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ketika dia menjelaskan tentang penyakit menular. Ketika dia menjelaskan penyakit menular, Rasulullah memerintahkan kita lari dari penyakit menular. Bahwasannya penyakit menular itu ada. Tetapi menularnya bukan karena penyakit itu sendiri. Menularnya karena pilihan Allah. Kan jelas ini hadisnya kan? Dikisahkan sama dia, suatu hari ada orang kena penyakit lepra. Ini kan penyakit menular. Sudah kebetulan duduk sama Rasulullah di satu meja. Maka orang ini ingin pergi, Rasulullah tarik tangannya, kata Rasulullah, makan bersama. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Larilah dari penyakit lepra sebagaimana kau lari dari harimau. Tapi ini ada orang depan muka dia yang sedang duduk, sedang sakit. Rasulullah nggak lari dari dia. Diangkat tangannya, ditarik tangannya, makan bersama-samaku. Kata para ulama, menggabungkan antara tawakal dan menggabungkan antara yakin penyakit dibagi oleh Allah itu sangat tipis. Ada orang yang terlalu khawatir dengan sakit seolah-olah sakit itu yang milih dia, bukan pilihan Allah. Akhirnya, subhanallah, karena dia khawatir ya kena terus. Karena dia terus periksa, dia kena kapan, kena terus akhirnya dia. Ya nggak pernah periksa, nggak pernah kena. Subhanallah. Ya. Nggak pernah periksa, nggak pernah kena. Kita nggak mengingkari ada penyakit corona, tetapi meninggalkan amal soleh, meninggalkan bakti kepada orang tua dengan alasan seperti itu. Ada lagi cerita Pak, 2 tahun nggak mau datengin suami gara-gara takut corona. Suaminya pulang ke rumah, dia kunci kamar gara-gara suaminya kerja di luar, kata dia takut kena penyakit. 2 tahun suami nggak diladenin. Suaminya datang sama saya, gimana Ustaz solusinya? Nikah lagi. Mau gimana? Solusinya nikah lagi 2 tahun, Pak. 2 minggu aja pusing kepala. 2 tahun. Lalu apakah itu bakti pada suami? Enggak. Takut dengan sesuatu yang nggak pasti. Bukan seperti harimau. Iya, harimau itu pasti. Kalau depan matamu harimau itu pasti. Lalu pertanyaan di sini, kalau ada seorang istri menghalangi suami bakti sama orang tua, jawabannya nggak ada mantan orang tua, tapi ada mantan istri. Jadi sama orang tua tuh nggak bisa terputus kita. Sama istri itu mungkin terputus. Jadi kalau ada istri, maaf ini, dan ini dalam syariat Islam, ada istri yang menghalangi suami berbakti pada orang tua, istri seperti ini harus dididik, dibenarkan, dikasih pelajaran, kalau enggak ditinggal. Jangan pernah milih istri karena untuk
meninggalkan orang tua. Kemana akal sehat pula? Berapa lama kau kenal istrimu? 10 tahun, Ustaz. Berapa kebaikan dia untuk dirimu? Sebutkan kebaikan dia buat dirimu. Kau tinggalkan orang tuamu yang selama ini berbuat baik pada dirimu. Pantaskah kau memilih sesuatu, apalagi baru nikah 5 tahun, milih anak, milih istri daripada orang tua? Kemana akal sehat? Kemana objektivitas? Objeklah, pilih objektivitas. Mana yang lebih baik pada dirimu? Maka nggak bisa. Seperti tadi itu. Suami bakti pada orang tua dengan ketika dia operasi katarak. Si istri minta pengadilan. Tanda tangan, selesai, cari yang lain. Nggak usah repot. Itu nyusahin hidup kita kayak begitu. Nyusahin hidup kita kayak begitu. Ya. Karena istri yang baik, dia tahu hak orang tua. Bahkan, kalau ada istri atau suami yang tidak mengajak keluarga berbakti kepada orang tua, itu menyebabkan anak-anak tidak berbakti kepada dia. Loh, dari sisi apa, Ustadz? Karena anak-anak akan menilai bagaimana sikap kamu kepada orang tuamu, dia pelajari. Dia melihat, dia belajar. Oh, nenek ketika sakit, ibu nggak bantu, ibu biarin, ibu nggak jenguk. Berarti itu biasa. Kan itu yang tertanam. Nggak bantu, nggak jenguk ketika nenek sakit, itu biasa. Suatu hari dia akan menjadi nenek. Dia akan dilakukan itu oleh anaknya. Kenapa? Karena waktu kecil dia menganggap itu suatu yang biasa. Jadi, hati-hati. Harus seorang rumah tangga itu tetap memperhatikan bakti sama orang tua. Allah alam. Ya, mungkin ini saja yang kita sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, saya memohon maaf sekali lagi. Kebenaran dari Allah dan kepada dari Rasulullah SAW dan kesalahan dari saya. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.